Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang validitas dan reliabilitas hasil pengukuran dan juga analisis dan perbaikan instrumen. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Yang pertama, validitas berasal dari kata validity yang artinya valid atau dapat dipercaya dan juga bisa diartikan ketepatan. Instrumen yang valid artinya instrumen tersebut dapat mengukur apa yang memang dapat diukur instrumen yang dimaksud. Nah, di sini ada secara umum ada 3 jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi atau contact validity, dan yang kedua ada validitas kontrak atau contact validity. Yang ketiga ada validitas yang dikaitkan dengan kriteria tertentu. Nah, jenis yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana item-item yang ada dalam tes dapat mengukur keseluruhan materi yang telah diajarkan. Jadi, tinggi rendahnya validitas isi dapat ditetapkan berdasarkan analisis rasional atau pertimbangan ahli terhadap isi tes tersebut. Nah, validitas ini merupakan tuntunan yang harus dipenuhi oleh tes belajar. Tinggi rendahnya validitas isi suatu tes dapat kita lihat perencanaannya atau kisi-kisinya tes. Semakin representasi materi yang dapat ditanyakan dalam tes tersebut menunjukkan semakin tinggi validitas isinya. Yang kedua ada validitas kontrak. Nah, kalau validitas kontrak itu mengacu pada sejauh mana alat ukur tersebut dapat mengungkap keseluruhan kontrak yang digunakan sebagai dalam penyusunan tes tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kontrak di sini adalah konsep hipotesis yang digunakan sebagai dasar penyusunan alat ukur. Validitas kontrak ini banyak digunakan terutama dalam pengukuran psikologi seperti pengukuran sikap, minat, tingkah laku, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah validitas yang dikaitkan dengan kriteria tertentu. Kalau validitas kriteria yang dikaitkan kriteria tertentu ini diketahui oleh 2 skor. Yang pertama berasal dari instrumen penelitian yang akan diketahui atau yang dicari validitasnya. Yang kedua berasal dari instrumen kriteria atau instrumen serupa yang sudah baku. Nah, untuk mencari validitas kriteria ini, kita bisa diketahui melalui konsen kolerasi atau rumus yang akan ditetapkan atau sudah ditentukan, atau perhitungan manual bisa juga oleh MPSS agar lebih yakin kebenarannya. Nah, yang selanjutnya, apakah reliabilitas itu? Kalau pengertian validitas mengacu pada ketetapan hasil pengukuran, maka pengertian reliabilitas mengacu pada ketetapan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Ini menurut Groundlund dan Lin tahun 1990. Nah, salah satu cara untuk mengetahui ketetapan atau reliabilitas suatu hasil pengukuran dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran
2 kali, seperti contohnya kegiatan yang telah kita lakukan. Misal hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika hasil pengukuran pertama itu hampir sama dengan hasil pengukuran kedua. Nah, hasilnya itu hampir sama. Dan sebaliknya hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang rendah jika hasil pengukuran pertama itu jauh berbeda dengan hasil pengukuran yang kedua. Nah, di sini ada cara menghitung koefisien korelasinya, dapat kita hitung dengan menggunakan formula korelasi atau produk momen sebagai berikut. Ini adalah rumusnya untuk menghitung koefisien korelasinya. Ada RXY. Nah, di sini ada pengertiannya juga ya. RXY itu sebagai koefisien korelasi dari XY gitu. N itu jumlah data, misalnya jumlah datanya 10, berarti N-nya juga 10. X data pertama, Y data kedua. Yang selanjutnya adalah analisis dan perbaikan instrumen. Di dalam analisis dan perbaikan instrumen ada 6 poin yang kami akan bahas. Yang pertama yaitu mengapa analisis butir soal penting. Nah, menurut Niko tahun 1983, analisis butir soal menggambarkan suatu proses pengambilan data dan penggunaan informasi tentang tiap butir soal, terutama informasi tentang respon siswa terhadap butir soal tersebut. Di sini juga ada dikatakan bahwa arti penting penggunaan analisis butir soal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui apakah butir soal yang disusun sudah berfungsi sesuai dengan apa yang dihendaki oleh penyusun. Karena dalam hal ini kita perlu sadari bahwa bagaimanapun berpengalamannya seseorang dalam menulis butir soal, yang bersangkutan tidak selalu dapat menulis butir soal dengan sempurna. Artinya, masih terbuka peluang bahwa butir soal yang kita susun itu belum berfungsi sebagaimana yang kita hendaki. Untuk menentukan apakah soal-soal yang kita susun itu sudah berfungsi sebagaimana seharusnya, maka kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, apakah soal yang kita susun sudah sesuai untuk mengukur perubahan tingkah laku seperti telah dirumuskan dalam tujuan instruksional khusus. Nah, yang kedua, apakah tingkat kesukaran sudah Anda perhitungkan? Jadi tingkat kesukarannya itu harus sesuai dengan perhitungan yang kita perhitungkan. Yang ketiga, apakah soal tersebut sudah mampu membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai? Yang keempat, apakah kunci soal yang kita buat itu sudah benar sesuai dengan yang dimaksud oleh soal tersebut? Yang kelima, jika kita menggunakan tes pilihan berganda, apakah pengoceh yang kita pilih sudah berfungsi dengan baik? Yang keenam, apakah soal tersebut masih dapat ditafsirkan ganda atau tidak? Nah, yang selanjutnya, dari arti penting penggunaan analisis butir soal, yaitu sebagai umpan balik bagi siswa untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menguasai suatu materi. Yang selanjutnya, sebagai umpan balik bagi kita sendiri, bagaimana guru untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami suatu materi. Jadi, dari label sederhana tentang frekuensi siswa yang menjawab benar dan siswa yang menjawab salah terhadap masing-masing butir soal, kita itu akan dapat mengetahui materi mana yang sudah dikuasai siswa dan materi mana yang belum dikuasai oleh siswa.
Jadi di samping itu juga kita dapat mengetahui siswa mana yang memerlukan perhatian lebih serius. Yang selanjutnya sebagai acuan untuk merevisi soal. Jadi dari jawaban yang diberikan siswa butir soal sehingga dari jawaban yang diberikan siswa terhadap siswa butir soal akan kita dapat mengetahui kelemahan setiap butir soal sehingga perlu direvisi. Kegiatan revisi ini sangat penting kita lakukan untuk memperoleh butir soal yang baik, karena hanya dengan butir soal yang baiklah kita dapat mengukur siswa dengan tepat. Yang selanjutnya adalah untuk memperbaiki kemampuan kita dalam menulis soal. Dengan melakukan analisis butir soal dan melakukan revisi, maka kemampuan kita itu dalam menulis butir soal akan meningkat. Jadi akan lebih tahu gitu pengalamannya. Yang poin kedua yaitu kapan analisis butir soal dilakukan. Nah, pada saat kita akan menguji suatu set soal untuk mengambil keputusan penting tentang hasil belajar siswa, maka idealnya kita harus yakin bahwa set soal tersebut adalah valid dan reliable. Validitas set soal dapat diketahui dari kisi-kisi soal, sedangkan reliabilitas soal baru dapat diketahui setelah uji coba. Nah, dalam rangka memperoleh reliabilitas set soal, inikah analisis soal dilakukan. Dalam menganalisis butir soal, yang paling tidak ada dua karakteristik butir yang perlu kita perhatikan, yaitu tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Nah, tingkat kesukaran ini merupakan salah satu karakteristik yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah termasuk mudah, sedang atau sukar. Jadi, tingkat kesukaran ini akan menunjukkan kualitas butir soal. Apakah butir soal itu termasuk mudah, sedang, atau sukar? Suatu butir soal dikatakan mudah jika bagaimana besar siswa dapat menjawab dengan benar, dan dikatakan sukar jika bagaimana besar siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Jadi, besarnya tingkat kesukaran butir soal dapat dihitung dengan memperhatikan proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap setiap butir soal. Secara matematis, tingkat kesukaran butir soal dapat dihitung sebagai rumus P sama dengan B per N. Nah, di sini P itu sebagai indeks tingkat kesukaran butir soal, B-nya itu jumlah peserta tes yang menjawab benar, N-nya itu jumlah peserta tes. Nanti lebih detailnya saya akan cantumkan di PowerPoint ya. Kita masuk ke contoh. Di sini, jika butir soal nomor 1 yang kita uji dapat dijawab dengan benar oleh 10 dari 40 siswa, maka indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 1 tersebut adalah, jadi begini ya, diketahui aja. Yang ditanyakannya itu adalah indeks tingkat kesukaran butir soal, yaitu P. Jadi P ditanyakannya itu P ya. Jadi yang diketahuinya adalah B. B-nya itu tadi. Jadi butir soal nomor 1 yang kita uji dapat dijawab dengan benar yaitu 10.
Dan N-nya itu tadi berapa? 40. N sama dengan 40. Dan yang ditanyanya itu P-nya. Jadi jawabannya P sama dengan B-nya itu 10, N-nya itu 40. Sama dengan 10 dibagi 40 yaitu 0,25. Nah, ini jawabannya. Nah, dari contoh soal dan rumus tersebut, di sini ada indeks tingkat kesukaran butir soal bergerak antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks tingkat kesukaran butir soal P, yang tadi indeks tingkat kesukaran butir soal P itu adalah indeks tingkat kesukaran butir soal sama dengan 0,00 apabila seluruh peserta tes tidak ada yang dapat menjawab dengan benar dan indeks tingkat kesukaran butir soalnya adalah 1, akan tercapai apabila semua peserta tes dapat menjawab dengan benar. Jadi butir soal yang mudah akan mempunyai indeks kesukaran butir soalnya mendekati 1, dan butir soal yang sukar mempunyai indeks tingkat kesukarannya yaitu mendekati 0,00. Di sini ada menurut Fernandes tahun 1984, kategori tingkat kesukaran butir soal adalah P lebih dari 0,75 itu disebut mudah. Kalau P-nya kurang dari sama dengan 0,75. Jadi 0,25 kurang dari sama dengan indeks tingkat kesukaran butir soal yang 0,75 itu disebut sedang. Dan P yang kurang dari 0,24 itu adalah sukar. Butir soal yang dianggap sangat bermanfaat itu adalah butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran dalam kategori sedang. Jadi yang dianggap bermanfaat di sini adalah butir soal yang mempunyai tingkat kesukarannya dalam kategori sedang, yang tadi mencapai dari 0,25 sampai 0,75 itu. Nanti saya akan tuliskan di PowerPoint lebih jelasnya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu daya beda atau kita singkat sebagai D. Daya beda butir soal memiliki pengertian seberapa jauh butir soal tersebut dapat membedakan kemampuan individu peserta tes. Jadi daya beda butir soal ini adalah seberapa jauh butir soal tersebut dapat membedakan. Jadi daya beda yang membedakan gitu kemampuan individu peserta tes. Butir soal didukung potensi daya benda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi atau pandai dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau bisa disebut kurang pandai. Nah, daya beda butir soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Selanjutnya kita masuk ke rumus daya beda. D di sini, nah ini adalah rumus daya beda ya. Nah, D di sini ini disebut indeks daya beda butir soal. Dan PA ini proporsi kelompok atas yang menjawab benar. Dan PB ini proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Di sini ada contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contohnya. Dalam menjawab butir soal nomor 2, 6 dari 10 siswa yang termasuk dalam kelompok atas dapat menjawab benar dan 2 dari 10 siswa yang termasuk kelompok bawah dapat menjawab benar, maka indeks daya beda butir soal nomor 2 tersebut adalah, jadi di sini ada D sama dengan 6/10 dari mana ini nih? 6 dari 10 siswa. Nah, ini dikurang 2/10. Ini termasuk kelompok atas
dapat ini 2 dari 10 siswa yang termasuk kelompok bawah. Yang tadi ya, ini 2/10. Dan hasilnya sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4/10. Nah, 4/10 ini sama dengan 0,4. Nah, dari contoh soal tersebut, yang dimaksud dengan siswa kelompok atas adalah kelompok siswa yang memperoleh skor tinggi, dan yang dimaksud dengan siswa kelompok bawah adalah siswa yang memperoleh skor rendah dalam mengerjakan satu set tes suatu mata pelajaran. Nah, nilai indeks daya beda soal bergerak dari -1 sampai +1. Semakin tinggi indeks daya beda menunjukkan bahwa butir soal tersebut semakin dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Nah, secara teoritis, indeks daya beda soal atau kita singkat D ini sama dengan 1 akan tercapai apabila semua siswa kelompok atas dapat menjawab benar dan semua siswa dalam kelompok bawah menjawab salah. Indeks daya beda soal D atau kita sebut D sama dengan -1 ini akan tercapai jika semua siswa dalam kelompok atas menjawab salah dan semua siswa kelompok bawah justru dapat menjawab dengan benar. Jadi kebalik ya. Sedangkan indeks daya beda soal atau kita sebut D sama dengan 0 apabila proporsi siswa yang menjawab benar dalam kelompok atas dan kelompok bawah adalah sama. Ya, kalau misalkan hasilnya 0 yaitu atas dan bawah, kelompok atas dan bawah hasilnya itu sama. Butir-butir soal yang kunci jawabannya mempunyai indeks daya beda negatif adalah butir soal yang kurang baik, karena butir soal tersebut tidak dapat membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai, di mana siswa yang kurang pandai justru lebih banyak menjawab benar daripada siswa yang pandai. Butir soal yang mempunyai daya beda yang baik jika dianalisis kuncinya mempunyai daya beda positif dan pengocehan mempunyai daya beda negatif. Nah, di sini ada menurut Fernandes tahun 1984 kategori indeks daya beda butir soal adalah sebagai berikut. Ini menurut Fernandes ini kategori indeks daya butir soal. Di sini ada D, daya soal lebih dari sama dengan 0,40 itu sangat baik. 0,03 kurang dari sama dengan atau daya beda kurang dari 0,40 itu baik. 0,20 kurang dari sama dengan daya beda kurang dari 0,30 sedang. D kurang dari 0,20 yaitu tidak baik. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan analisis secara sederhana. Untuk melakukan analisis butir soal secara sederhana, kita sajikan langkah-langkah dalam menganalisis butir soal. Yang ke-1, hitunglah jumlah jawaban yang benar untuk seluruh siswa. Yang kedua, berdasarkan jumlah jawaban yang benar dari seluruh siswa tersebut, susunlah skor siswa mulai dari skor tertinggi ke skor yang terendah. Yang ketiga, berdasarkan urutan skor tersebut, tentukan siswa yang termasuk dalam kelompok atas dan siswa yang termasuk dalam kelompok bawah. Yang keempat, hitunglah jumlah siswa dalam kelompok atas yang memilih tiap-tiap alternatif jawaban yang disajikan. Yang kelima, dengan cara yang sama, hitunglah jawaban siswa dalam kelompok bawah yang memilih tiap-tiap alternatif jawaban yang disediakan. Yang keenam, hitunglah jumlah seluruh peserta tes kelompok atas, kelompok tengah, dan bawah yang benar, yang menjawab benar. Jadi hitung jumlah seluruh peserta tes yang ada itu yang menjawab benarnya. Yang ketujuh, hitung tingkat kesukaran butir soal dan daya beda dengan menggunakan rumus yang telah disediakan.
Nah, mari kita simak contoh soalnya. Ada contoh soalnya. Perhatikan jawaban 100 siswa terhadap butir soal nomor 1 berikut. Langsung saja ya, kita lihat ini kelompok atas, tengah, bawah. Ini hasilnya A, B, C, D, E, dan jumlahnya. Tingkat kesukaran butir soal. Jadi untuk menentukan tingkat kesukaran butir soal, ini adalah rumusnya. Nah, kita lihat, kita kerjakan. P sama dengan B per N. B-nya itu ini 15, 25, dan 7. Kita tulis ya, sama dengan 15 tambah 25 tambah 7 per N-nya itu semuanya itu tah. Ini ya jumlahnya 100. Ini lebih satu, ini enggak ya. Nah, kita jumlahkan sama dengan 47, 15 tambah 27 tambah 7 itu 47 per 100. Nah, hasil dari 47 per 100 adalah 0,47. Nah, yang kedua indeks daya beda butir soal. Ini rumusnya kita kerjakan ya. Ini adalah 15 dari atas 15 per 27 atas, dan ini kurang bawah 7 per 27 sama ya, jumlahnya 27. 7 per 27 hasilnya adalah 15 kurangi 7, 8 per 27. Dari 8 per 27 adalah 0,30. Berdasarkan hasil analisis secara sederhana, nampak bahwa butir soal 1 tersebut mempunyai tingkat kesukaran 0,47 yang tadi kita sudah hitung, dan daya beda 0,30. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan dua karakteristik tersebut butir soal nomor 1 cukup baik, tetapi apabila kita perhatikan lebih teliti terhadap pengoceh yang disediakan, ternyata alternatif jawaban A, D, kolom A, D, dan E perlu diperbaiki. Alternatif jawaban A dan E mempunyai daya beda positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengecoh A dan kurang berfungsi sebagai pengecoh yang baik karena jumlah siswa dalam kelompok atas yang memilih kedua pengecoh tersebut lebih besar dari jumlah siswa dalam kelompok bawah yang memilih pengecoh yang sama. Alternatif jawaban D juga perlu diperbaiki karena alternatif jawaban tersebut tidak ada yang memilih. Yang selanjutnya, bagaimana cara menganalisis tes uraian? Cara menganalisis tes uraian diberikan oleh Whitney, Dasabers, Mahren, dan Lehman tahun 1984 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentukan jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas dalam kurung 25% dan kelompok bawah dalam kurung 25%. Yang kedua, hitunglah jumlah skor kelompok atas dan jumlah skor kelompok bawah. Kemudian yang selanjutnya, hitung tingkat kesukaran dan daya beda setiap butir soal dengan rumus sebagai berikut. Dan D sama dengan sigma A dikurangi sigma B per N dalam kurung skor maksimal dikurangi skor minimal kurung tutup sama dengan 88 dikurangi 68 per 25 per N 25 dalam kurung skor minimal dikurangi skor maksimal dikurangi skor minimal 7 dikurangi 0 sama dengan
20 per 350 dikurangi 0. D sama dengan 0,11. Ini cara penghitungan tingkat kesukaran butir soal. Yang selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki butir soal? Perlu kalian perhatikan dalam memperbaiki butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan tingkat kesukaran butir soal. Butir soal dianggap baik jika mempunyai tingkat kesukaran 0,25 sampai 0,75 atau angka yang mendekati tersebut. Kemudian perhatikan daya beda butir soal. Butir soal dianggap baik jika kunci atau jawaban yang dianggap benar mempunyai daya positif tinggi dan pengecohnya mempunyai daya beda negatif. Jika kalian menemukan butir soal di mana kuncinya mempunyai daya beda negatif, sedangkan ada salah satu pengecohnya mempunyai beda positif, maka butir soal tersebut perlu kalian telaah kembali sebab ada kemungkinan terjadi salah kunci. Kemungkinan juga kalian akan menemukan butir soal yang mempunyai daya beda positif pada kunci dan pada satu atau dua pengecohnya. Nah, jika kalian menemukan kasus tersebut, maka perbaikannya lebih ditekankan pada pengecohnya yang mempunyai daya beda positif tersebut. Di samping memperbaiki pengecoh, kalian perlu melihat STIM atau pokok soalnya, sebab STIM yang membingungkan atau mendua akan membingungkan peserta ujian untuk menemukan pilihannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara memperbaiki non-tes. Nah, prosedur memperbaiki instrumen non-tes sama dengan prosedur memperbaiki tes. Perbaikan yang pertama dapat kalian lakukan setelah kalian menulis instrumen. Perbaikan yang dapat kalian lakukan pada tahap ini adalah dengan meminta pakar untuk mereview atau menelaah kembali instrumen tersebut. Setelah instrumen kalian ditelaah dan diperbaiki oleh pakar, langkah berikutnya adalah uji coba ke lapangan. Kemudian analisis hasil uji coba tersebut dengan menggunakan program analisis instrumen yang relevan. Pada saat ini banyak sekali tersedia program analisis data yang tersedia di pasaran. Dengan kemajuan teknologi atau komputer sekarang ini, analisis dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dari hasil analisis dapat kalian dengan mudah akan memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas instrumen kalian, seperti validitas dan reliabilitas perangkat tes serta kualitas perbutir soal perbutir dari instrumen tersebut. Kemudian penyebab butir soal kurang baik antara lain yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang kurang komunikatif. Yang kedua yaitu kalimat bersifat ambiguous atau dapat ditafsirkan ganda. Yang selanjutnya, pertanyaan dan pernyataan yang dibuat menyimpang dari indikator, tidak sesuai dengan indikator. Yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan tidak mengukur sifat yang akan diukur. Sebaiknya butir yang telah diperbaiki harus diuji coba kembali sampai kalian memperoleh keyakinan bahwa instrumen non-tes yang kalian lakukan itu dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.